Pagi ini kita akan membahas tentang ajaran Islam yang jarang dipakai orang, sedikit supaya kita bisa pakai. Namanya disebut sholat i'adah. Mumpung lagi bahasnya, sebab lanjutannya sholat musafir masalahnya. Saya menerangin sedikit tentang sholat i'adah. Apa sih sholat i'adah itu, saudara? Sholat i'adah itu adalah mengulang sholat 5 waktu, mengulang kembali sholat yang 5 waktu, yang adaan bukan yang qadha 5 waktunya, mengulang kembali sholat 5 waktu yang sholatnya adaan bukan qadha, dikerjakan pada waktu adaan, artinya waktunya, dikerjakan kedua kali secara berjamaah karena mengharapkan ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Namanya i'adah. Mengulang sholat 5 waktu yang adaan bukan qadha, begitu, diulang, dikerjakan masih pada waktunya, dikerjakan kembali, diulang lagi, begitu, secara berjamaah, ngerjain laginya, berharap ganjaran pahala yang besar. Kedua, i'adah itu mengulang sholat sunat yang disyariatkan berjamaah, mengulang sholat sunat yang disyariatkan berjamaah, diulang 2 kali, yang keduanya berjamaah demi mengharapkan ganjaran pahala. Ini namanya sholat i'adah. Contoh, kita sholat dohor sendiri, sholat dohor jam 1 umpamanya, ya udah rapi berjamaah, mampir di rest area atau di mana, atau di masjid kita juga di kampung jam 1. Sholat sendiri, nggak ada temennya, dohor. Habis salam ada rombongan. Sholat dohor, rombongan tuh 2 orang aja. Intinya berjamaah berarti dia. Saya sebut rombongan. Maka kita disuruh oleh agama sholat dohor lagi. Namanya i'adah. Jadi i'adah apa? Mengulang sholat dohor. Sholat dohor itu sholat 5 waktu berarti. Yang dikerjakan tadi dewekan. Begitu. Diulang lagi. Masih di waktu dohor. Karena ada sholat berjamaah. Kita ikut lagi. Supaya kita dapat ganjaran besar. Namanya i'adah. Begitu juga sholat sunnah yang berjamaah. Contoh, sholat id. Kita udah selesai sholat id. Masih ada id juga, baru sholat di kampung sebelah jam 8. Kita datang lagi, sholat lagi. Namanya mengulang sholat sunat yang disyariatkan berjamaah, disyariatkan berjamaah. Id itu ajarannya berjamaah. Diulang lagi. 2 kali ngerjain. Tuh begitu. Supaya dapat ganjaran besar.
Ini diajarin oleh agama. Walaupun kita tadi udah berjamaah, mau berjamaah lagi, enggak apa-apa. Kita udah selesai berjamaah. Tadi ikut imam. Ada orang sholat sendiri, kita jadi makmum. Ada orang rombongan, sholat lagi. Itu hukumnya sunat. Dan itu namanya disebut sholat i'adah. Jangan kayak orang-orang. Ada orang datang ke masjid, udah sholat bang, gua mau udah, dia duduk aja di depan, temannya sholat sendiri aja. Mana yang model kayak begitu, gua udah tuh orangnya ngaji nih pagi ini, gitu. Sholat lagi, tolongin dia, biar dapat 27. Namanya sholat i'adah. Saya mau nerangin ini, biar kita paham. Jadi singkatnya saudara, hukumnya sunat bagi orang yang telah mengerjakan sholat 5 waktu sendirian atau berjamaah. Sendirian dulu dah satu-satu biar lebih mudah. Sunat bagi orang yang sholat 5 waktu, yang mana aja tuh doa sampai lebih subuh, dikerjakannya sendirian. Sesudah kita salam wiridan, datang rombongan mengerjakan sholat lagi. Iya, sholat yang 5 waktu tuh. Kita ambil dohor dah, biar gampang. Kita udah sholat dohor sendiri. Lalu datang rombongan mengerjakan sholat zuhur. Maka kita sunat ikut rombongan itu. Apakah jadi imam, apakah jadi makmum, itu teknis. Sunat hukumnya kayak begitu, sunat. Walaupun di waktu haram, sholat subuh, kan habis sholat subuh nggak ada sholat sunat, begitu. Ba'diyah nggak ada. Ini habis sholat subuh, ada orang sholat sendiri, makmum lagi, ini sholat lagi sholat subuh, enggak apa-apa, masih diajarkan. Namanya disebut sholat i'adah. Udah pernah ngerjain belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai punya gubernur dari peninggilan. Kayaknya yang tak ketawanya kencang nih tim ses kayaknya. Apa? Oh, bantuin nulis. Masya Allah. Dalilnya dari mana? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti apa yang dituliskan hadisnya oleh Imam Abu Dawud. Beliau riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum fi rahlih." Kata Nabi, apabila telah sholat seorang kamu di rumahnya, di rumah, summa adrokal imama walam yusolli, kemudian ngelihat imam belum sholat, kita udah sholat, dohor, belum sholat, kita muda. Kata Nabi, fal yusolli ma'ah, maka hendaknya dia ikut berjamaah lagi sama dia. Namanya i'ad. Fa innaha lahu nafilatun, maka sholat laginya ini sunnah, tambahan ganjaran baginya. Nabi aja nih, namanya disebut sholat i'adah, sholat i'adah. Bahkan di dalam Sunanut Tirmidzi
Imam Tirmidzi riwayatkan satu peristiwa Nabi ada di Mina. Di Mina itu ada masjid bersejarah. Di Mina dua yang bersejarah besar di Mina. Satu yang cukup tua namanya Masjid Al-Khaif. Suka dibaca tuh di dalam Maulid Daibai wa Khaifu Mina. Namanya Masjid Al-Khaif. Itu di Mina Nabi selalu sholat di situ tuh. Di Mina. Mina itu kira-kira berapa kilo ya? Ya 5 kilo, 4 kiloan lah dari Mekah. Mina. Ada namanya Masjidul Khaif. Kita sering datang kalau di Mekah itu, Paranin. Sebab di masjid itu kata Nabi ada 70 nabi-nabi dulu sholat di situ, termasuk Nabi Musa. Masjidul Khaif namanya. Di Mina. Kalau bukan musim haji biasanya dikunci. Jadi kita sholatnya di halaman. Tapi biar berkah wong Nabi juga sholat di situ. Ada namanya Masjidul Khaif. Ada juga masjid itu di Mina dekat Jamratul Aqobah namanya Masjidul Bai'ah. Dulu dibangun masjid itu, bentuknya kayak gini nih, warnanya kuning. Begitu. Cuman kuning kemarin nggak jadi. Warnanya kuning. Gitu. Warnanya ketutup sama pasir. Kegulung. Jadi nggak kelihatan. Ratusan tahun masjid itu kena gunung pasir, dirapihin Mina, kecangkul kubahnya, dibersihin lah jadi begini lagi. Yang tadinya kagak kelihatan. Namanya Masjidul Bai'at. Dulu sahabat Madinah bersumpah setia masuk Islam dan membela Rasulullah di situ. Kita suka bawa jamaah majelis. Kalau Ramadan terakhir, nih datang kemari, yuk biar berkah. Gitu. Ini di antara yang bersejarah ini masjid di Mina. Begitu. Masjidul Khaif, Nabi di Masjidul Khaif. Pas Nabi mau sholat, ada 2 orang yang duduk di teras. Duduk di teras. Nabi belum sholat. Ditanya yang duduk di teras tuh, ngapa enggak ikut berjamaah? Begitu kata Nabi, ma mana akuma antusolliya ma'ana. Apa yang menyebabkan Anda tidak berjamaah bareng sama kita? Tuh kata orang bilang, ya Sayyidi ya Rasulullah, qad sallaina fi rihalina. Nabi, ana udah sholat di rumah. Saya pikir udah ketinggalan berjamaah, jadi saya sholat di rumah, kemari mau ngaji. Begitu. Udah sholat, udah. Sholat lagi. Kata Nabi, sholat lagi. Nabi bilang, la taf'ala. Jangan kerjain lagi ya model begini. Idza shallaituma fi rihalikuma, bila Anda berdua udah sholat di rumah masing-masing, summa ataituma masjida jama'atin, kemudian kamu datang di masjid yang sedang sholat berjamaah, fasalliya ma'ahum, ente sholat lagi. Namanya disebut sholat i'adah. Jangan
Gua mau udah begitu. Malah yang ngomong kayak begitu ngaji orangnya. Sholat lah. Namanya sholat i'adah. Satu tuh, sholat i'adah. Pokoknya yang berjamaah juga sholat sunnah. Jadi apa aja? Id, istisqa, gerhana, yang berjamaah. Witir enggak? Witir paroh kedua Ramadan udah berjamaah, enggak bisa, karena witir enggak ada 2 kali witir dalam satu malam. Tapi kalau 2 periodik ada. Habis taraweh 3, malam 8, itu mah sekali witir cuman 2 angsuran kredit. Sore 3, malam 8, totalnya 11. Kalau 2 kali 11 tidak bisa. Tapi kalau baru 3 malamnya bangun lagi enggak apa-apa. Tapi enggak ada i'adah witir. 2. Sunat hukumnya bagi orang yang telah mengerjakan sholat berjamaah. Bagi orang yang udah beres berjamaah dengan imam, lalu datang lagi sesudah salam rombongan lagi. Sunat i'adah. Sholat lagi sama dia. Apatah lagi yang datang kiai. Wih, ada kiai. Sholat. Makmum. Sunat. Jangan, gua mau udah. Dia nongkrong aja di depan, nungguin dia sholat, ntar gue mau selamat. So ikut aja. Begitu sunnah. Inilah yang dikerjakan sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Mu'adz itu pertama ikut berjamaah di Masjid Nabawi bareng sama Nabi, jadi makmum, imamnya Nabi. Pas udah salam kagak ikut wiridan, langsung lari, karena Mu'adz di kampungnya kiai, enggak mau orang kampung sholat kalau imamnya bukan Mu'adz, ditungguin. Maka Mu'adz enggak mau juga ketinggalan nama Nabi, maka Mu'adz ikut berjamaah di Nabawi begitu. Lalu habis salam pergi pulang ke kampungnya ngimamin. Kalau tadi jadi makmum, sekarang jadi imam. Begitu selalu. Sunnah kayak begitu. Sunnah kayak saudara udah berjamaah tadi tuh di masjid, bininya udah wudhu, udah sholat mah belum, ya udah berjamaah. Emang lu bang belum sholat? Gua udah ngaji minggu pagi, gua udah ngaji, namanya i'adah. Alhamdulillah berkat panjang umur, jadi gua tahu i'adah. Yuk lu makmum, gua ngimamin. Jadi bininya berjamaah, lakinya berjamaah, cakep. Nanti masuk surga berjamaah. Udah pernah belum kayak begitu tuh? Kayak begitu. Berjamaah. Sunat. Bahkan di Yaman, sampai sekarang nih, taraweh sampai 80 rakaat. Jadi kalau di Yaman adatnya diatur tarawehnya ada jamnya. Masjidnya nggak sama tarawehnya. Masjid A biar gampang jam 8. Masjid B jam 10 malam. Masjid C jam 12 malam. Masjid D jam 2 malam. Tarawehnya. Jadi enggak ada masyarakat yang enggak taraweh. Ngapa lu enggak taraweh? Gue udah telat. Macet jalanan.
udah bubar masjidnya. Emang juga malas juga sih. Begitu. Nggak ada ceritanya. Yang kerja pulang jam 10, dia tarawih jam 12. Yang kerja pulang jam 12, tarawih jam 2. Tuh begitu. Sampai sekarang adat itu ada. Jam 8, 10 malam gitu, tarawih 12, 2. Nah, itu orang karena Ramadan ganjaran berlipat-lipat, empat-empatnya dikerjain. Empat-empatnya. Udah kelar nih di masjid A. 20. Dia lari karena masjid B kan belum sholat. Baru jam 9 kelar. Lari masjid B jam 10 sholat, tarawih lagi. Begitu. Udah kelar. Masjid yang jam 3, jam 12, jam ketiga belum mulai, sholat lagi. Jam keempat, begitu. Sampai sekarang. Begitu, sampai sekarang. Kayak begitu. Saking semangatnya ibadah. Itu orang Hadramaut. Kayak begitu. Kalau kita ini baru masuk Islam kayaknya nih, masuk Islam, semangat banget. Bukan, emang itu begitu. Salat sunatnya ada. Begitu, kalau kita memilih, itu ada diskon nggak terawihnya? Nggak ada, gue nyari diskon 60%, 11. Begitu. Begitu, carinya diskon. Orang Ramadan ganjaran banyak, nyarinya diskon. Begitu, kalau ada yang 20, ikut yang 20. Begitu. Begitu, orang ganjaran banyak. Lagi tarawih nggak ada di luar Ramadan. Nggak ada. Cari. Kalau umumnya masjid itu baru 8, terusin. Begitu. Kayak begitu. Biar gede ganjarannya. Kita udah berjamaah, datang rombongan lagi berjamaah. Maka kita sunat i'adah. I'adah ini saudara berapa kali? I'adah ini yang muktamad sekali doang. Sekali aja. Tapi Imam Muzani ngajarin 25 kali. Masih diizinin. Udah sekalinya ada, datang lagi kiai, sholat lagi, datang lagi, sholat lagi, sampai 25 kali. Bahkan Imam Al-Bakri nggak ada batas, yang penting belum habis waktunya. Sholat dohor, udah salam, ada lagi rombongan, sholat lagi, datang sendiri, makmum lagi, datang lagi sendiri, makmum lagi, sampai asar. Merbot yang kayak begini, karena nggak pulang-pulang tuh. Itu bagus tuh kayak begitu. Ganjaran gede tuh. Ada kiainya. Tapi yang muktamad cuman berapa kali? 1 kali. 1 kali. Ini ada. Tapi ingat, i'adah ini saudara ada syarat-syaratnya. Banyak syaratnya. Ada 9 supaya i'adah kita itu sah. Ada aturannya nih. Kalau kita pengen ngerjain begitu tuh. Tadinya sholat sendiri, berjamaah. Tadinya udah berjamaah lagi. Begitu. Boleh kita jadi makmum, boleh kita jadi imam 100-nya, yang keduanya silakan. Tapi ada aturannya. Yang pertama, sholat yang pertama itu sholatnya kudu sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang berjamaah. Artinya yang sunnah berjamaah. Kalau sholat duha enggak ada i'adah. Sholat qobliyah ba'diyah enggak ada i'adah. Kenapa? Karena tidak disyariatkan berjamaah. Sholat 5 waktu boleh ya. I'adah.
Itu iadah. Yang pertamanya sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah kecuali witir Ramadan, walaupun sunnah berjamaah enggak ada iadah. Yang kedua, syaratnya sholat yang pertamanya sah. Sholat yang pertamanya sah. Kalau yang pertamanya enggak sah, iadahnya enggak sunat, tapi contoh Jumat, ada masjid kurang 40 orangnya, baru juga sholat Jumat, habis salam sholat dohor lagi, itu maknanya wajib iadah. Tandanya itu orang habis sholat Jumat sholat dohor, berarti masyarakatnya kurang penuh persyaratan untuk Jumat. Contoh lagi, kita sholat dohor udah tadi pakai sarung, kena kencing bocah tadi pagi, pas habis salam ingat kalau sarung kena kencing, itu mah sholat laginya bukan sunat, wajib. Yang sunat mah yang pertamanya sholatnya sah, bener gitu, maka sholat laginya sunat. Yang ketiga, mengulangnya cukup 1 kali. Meski ada pendapat 25 kali boleh mengulangnya, meski ada pendapat tiada batas, yang penting waktunya belum habis. Yang paling kuat sekali aja mengulangnya. Habis sholat berjamaah nih sama bini di rumah ngimamin, bagus. Anak bagus, teman bagus. Kalau ada berjamaah lagi. Ada orang sholat sendiri, ikutin. Itu begitu. Nabi udah salam, ada orang datang ke masjid sendiri. Nabi bilang, man yatasaddaqu ala hadza. Siapa yang mau nolong ini orang? Kasihan tuh sholat sendiri biar dapat 27. Abu Bakar ngacung, aneh Rasulullah. Jadi makmum. Enggak apa-apa. Jadi imam, enggak apa-apa. Tolongin, kalau ada sholat sendiri, makmum aja di belakangnya. Iadah, sunat. Nolongin orang, ganjaran paling gede. Ini yang menyebabkan masuk surga kategorinya duluan. Kalau kita demen iadah, gua belum pernah, bisa belakangan. Iadah. Yang keempat, saudara, niatnya tetap sama kayak niat yang pertama. Kudu fardu. Wajib niat fardu. Tetap walaupun dohor, sholat keduanya di rumah nih, kita udah sholat di masjid ngimamin bini, ya usolli fardhu duhri. Cuman sunat ngerubah yang adaan jadi iadatan. Paham nggak? Yang adaan jadi iadatan. Contoh, yang pertama usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, begitu. Nah, kita ngimamin sama bini. Kalau jadi makmum tuh umpamanya, di rumah jadi imam. Sholli fardhu duhri, kudu ada tuh fardonya. Usolli fardhu duhri arba raka'atin mustaqbilal kiblati iadatan, imaman lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat, iadah jadi imam karena ta'ala. Itu adaannya diganti iadatan. Itu begitu doang. Biar kita ngerti. Kelima, kudu berjamaah dari awal sholat sampai akhir sholat. Kalau enggak jadi.
kudu bernilai berjamaah dari awal sholat sampai akhir sholat. Iadah. Bagaimana kalau nggak dari awal? Walaupun kayak masbuk tuh, imam lagi ruku gitu, dapat. Kalau kita nggak berjamaah dari awal nggak dapat. Contoh, pas iadah sholat kita sendiri, barisnya. Contoh, kita udah berjamaah, ada orang sholat sendiri, kita makmumnya di belakang. Padahal kalau kita sendiri makmumnya di mana? Kalau sendiri sebelah kanan, kita di belakang, nggak jadi, nggak berjamaah, ganjarannya nggak dapat 27 masalahnya. Begitu. Ikuti aturan yang berjamaah yang kemarin-kemarin. Sebab dari permulaan sholat sampai akhir sholat kudu bernilai berjamaah. Keenam, sholat i'adahnya kudu masih ada waktunya. Ibarat dohor belonan asar. Kalau udah asar kagak ada i'adah. Kalau udah asar, i'adah dohor maksudnya. Begitu, karena waktunya udah habis. Mana lagi? Ketujuh, wajib niat jadi imam bagi orang yang sholat i'adah. Ngimaminnya wajib niat imaman. Maka tadi saya contohin, usolli fardhu duhri arba rakaatin mustaqbil kiblati adaan imaman. Kudu kayak sholat Jumat. Sholat Jumat itu imamnya wajib niat jadi imam, makmum jangan ditanya, emang wajib niat jadi makmum. Iya ada sama. Nih bapak nih udah sholat berjamaah di masjid, mau ngimamin bini, wajib niat jadi imam. Enggak sunatnya jadi imamnya, tapi wajib. Niat ngimaminnya itu wajib. Mana lagi? Kedelapan, sholatnya kudu berdiri. Mentang-mentang i'adah itu sunat, jadi sholat dohornya sambil nggak jadi. Tetap aja walaupun jatuh sholatnya sunat, prakteknya praktek wajib. Kudu diri. Tapi masalahnya saya kan kakinya sakit, itu dari awalnya gede begitu, itu nggak apa-apa. Artinya yang kagak mampu jangan dikomentari. Gitu. Kayak begitu. Terus kesembilan, dapat ganjaran 27 sejak takbiratul ihram. Kudu begitu. Kudu dapat ganjaran 27. Artinya cara sholatnya kayak tadi. Makmum jangan di belakang, kalau sendiri di kanan. Begitu. Kalau berjamaah lagi, jangan barisnya di sopnya sendirian, sebab enggak dapat 27. Ini aturan. Lalu timbul pertanyaan, saudara. Kalau kita i'adah dohor sampai 2 kali ngerjain, tuh yang jatuh wajib yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang jatuh wajib. Maka ulama menjawab yang paling khusyuknya dari 2 sholat. Ama Allah dimasukin sholat wajib dia. Yang pertama enggak khusyuk. Yang kedua mah khusyuk banget. Itu yang kedua, yang wajib. Yang pertama yang sunat. Begitu. Ya ada tuh begitu.
Yang mana yang paling cakepnya menurut Allah dari dua solat itu, itulah yang diterima masuk pada kategori solat wajibnya kita. Yang kedua yang bagus, itu yang bakal dimasukin. Kemurahan Allah. Yang pertama, jadi padahal yang kedua dia mengulang, cuman lebih bagus. Maka yang kedua, begitu. Gitu, kalau pakai mengulang, itu begitu. Yang kedua, kalau dalam pemilu namanya putaran kedua. Begitu. Pemilu. Itu orang tuh kalau pemilu tuh pengennya putarannya terus 2, 3, 4 biar dapat minyak terus. Oh, dapat honor juga. Oh iya, honor juga. Panglima tahu aja ini. Tuh begitu. Ini ada tuh. Tapi dalam satu pendapat karena nabinya fa innaha lahu nafilatun, yang kedua sunat, yang pertama lah yang wajib dinilai oleh Allah. Tapi kata sebagian ulama enggak, yang paling khususnya aja dari dua solat. Intinya jangan kagak, ulangin lagi. Ibu udah berjamaah di masjid, di rumah ada anak perempuan baru pulang sekolah, udah sodohor belum? Yuk mama imamin. Emang belum satu sama? Udah kok sholat lagi. Udah ngaji minggu pagi. Namanya sholat i'adah. Jangan kagak, sayang. Penting. Ulang. Jangan enggak. Kalau saudara demen sholat pakai madhabnya Imam Al-Bakri, enggak ada batas. Udah sholat berjamaah di masjid A, di kampungnya kebetulan ada 15 masjid. Ini yang model kayak begini kayaknya masuk surganya duluan kayaknya. Ini mau model kayak begini nih kayaknya nggak ada di masjid ini, nggak ada. Begitu. Yang model kayak begitu. Itu Imam Al-Bakri bilang nggak ada batas. Yang penting belum habis waktunya. Udah sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Itu mau orang yang hobinya sholat, hobinya. Tapi ada muslim yang kalau dengar waktu sholat aja istighfar. Astagfirullah, udah dohor aja ya, istighfar. Ngaji orangnya. Alhamdulillah, Allah izinin ngalamin dohor. Makasih ya Allah, kau beri panjang umur. Jadi ketemu dohor lagi, ntar ketemu asar, alhamdulillah ya Rabb. Ketemu asar lagi, izinin saya biar bisa ketemu maghrib. Begitu. Itu yang paling bagus. Itu mendengar azan istighfar, astagfirullah. Udah asar aja. Ada yang kayak begitu Panglima. Banyak. Nggak bener ini. Tuh, ini namanya sholat i'adah, saudara. Sengaja saya jelaskan ini agar supaya kita amalin ajaran Nabi yang mulai hilang, supaya kita kerjain. Kalau orang sendiri itu udah makmum aja, begitu. Tolongin dia, gak usah pakai diminta. Nggak usah. Saya di Jakarta tuh banyak ngalamin sholat i'adah tuh. Begitu. Bahkan saya ngalamin dibagi duit. Jadi di masjidnya Muallim Syafi'adha Midal Ashira, ada kiai namanya Kiai Ali Samman, orang Sawah Besar. Begitu. Sawah Besar tuh Jakarta apa ini? Pusat ya? Jakarta Pusat. Sawah Besar. Sekolahnya Manhalun Nasiin namanya. Tukang ngerekam tuh kajian-kajian muallim. Masuk masjid telat, udah salam muallimnya. Kita ujuk-ujuk dibagi duit. Ustadz nih, saya bagi duit. Duit apaan? Jadi makmum aneh. 50.000, lumayan juga. Begitu. Ini kayak harga pilkada. Begitu. 50.000 bagi duit. Jadi makmum. Kadang mau suruh ngimamin, begitu.
saking pentingnya biar enggak sholat dewean. Sampai kayak begitu tuh bayar. Begitu kita nggak mau, dia nggak bisa. Tolongin anak, ayo Pak. Itu kayak begitu. Saya ngalami dan banyak di Jakarta tuh kayak begitu. Yang orang kayak begitu. Ganjaran besar. Ini ada. Saya terang ini agar supaya tidak hilang ilmu Islam. Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikan ajaran Rasulullah kita sampaikan. Biar saya nggak dosa ngumpetin ilmu. Karena nanti pertemuan mendatang kita ngomongin sholat musafir. Begitu. Tapi sebelum ngaji sholat musafir, minggu depannya udah musafir. Tanggal berapa ya? 29. Ada 9 ngajinya enggak di An-Nur Panglima. Ngajinya di Serang ya. Segini aja ngaji kita.